Eh, udah ya? Oke. Halo, selamat siang Sobat Liputan6.com. Bertemu lagi dengan saya Iwan Setiawan di acara Dear Haters. Selama bulan Ramadan ini kita akan live streaming jam 2 siang. Jadi nggak jam 4 lagi, nggak jam 5 lagi, tapi jam 2 siang. Sore ini kita kedatangan tamu yang cukup kontroversial. Ini orang yang nggak henti-hentinya datang dengan kontroversi. Tapi sebelumnya kita bakal ulas apa saja sih yang ramai dibicarakan di sosial media minggu ini. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah satu, pernikahan Aming. Nah, ini sempat dibicarakan dan jadi trending topik selama 2 hari berturut-turut. Ini kalau zaman sosial media ini termasuk salah satu yang ukurannya pecah di sosial media. Nah, pernikahan Aming ini cukup banyak dibicarakan karena emang cukup menarik. Selain pernikahan yang rasanya sepertinya disembunyikan ini couple yang menurut saya secara personal nih ya, cukup kontroversial juga. Aming dengan gaya yang sangat feminim akhirnya menjadi suami dari Evelyn, istrinya yang sangat kalau saya bilang tomboy ya. Jadi dua pasangan yang sampai sekarang pun masih diperbincangkan. Trending topik yang kedua yang bakal saya sampaikan di sini adalah Hari Laut Sedunia. Ini dibicarakan selama 7 jam. Menariknya antara Twitter dan Instagram ini cukup menarik pembicaraannya. Kalau kita lihat di Twitter, ini banyak aktivis, banyak orang-orang membicarakan tentang ekosistem, perlindungan laut dan lain sebagainya. Tapi kalau di Instagram, ini banyak netizen yang menunjukkan foto-foto terbaik pantai yang pernah mereka kunjungin. Dan yang ketiga yang gak kalah serunya sampai hari ini saya lihat sampai pagi tadi ketika saya sahur, itu orang membicarakan di list trending topik ada Komisi Perlindungan Korupsi. Nah, saya pikir ini Komisi Perlindungan Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah ditelusuri ternyata memang beredar surat yang amplop di sosial media yang ada kop Kemendagri yang ditujukan ke KPK. Namun di alamat itu disebutkan bahwa bukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi tapi Komisi Perlindungan Korupsi. Untungnya secara cepat Mendagri Bapak Cahyokumolo udah memberikan konfirmasi bahwa staf yang salah menuliskan ini diberhentikan dengan tidak hormat hari ini. Nah, itu cukup dari saya tentang sosial media update hari ini, dan kita bakal sambut tamu yang akan datang siang ini. Sebelumnya kita lihat video yang berikut ini. 1 menit. Duduknya di sini ya? Siapa yang tak kenal dengan Vicky Prasetyo? Ya, namanya pertama kali muncul dan mendadak terkenal saat ia melamar pedangdut Zaskia Gotik pada 1 September 2013. Beberapa hari kemudian, ia digiring ke penjara karena terlibat kasus penipuan. Bukannya menghilang, namanya justru diingat banyak orang karena ucapan-ucapannya yang aneh saat tengah diwawancara. Ditambah lagi dengan hadirnya video-video ketika ia menjadi calon kepala desa di Karangasem Cikarang. Tidak hanya berstatus sebagai pengusaha dan calon kepala desa, Vicky juga diketahui sebagai seorang penyanyi yang tengah merintis karirnya di dunia hiburan tanah air. Pada tahun 2015, ia merilis single pertama yang menjadi awal debutnya. Tak tanggung-tanggung, Vicky menggandeng musisi Charlie Van Houten untuk membuat single baru yang berjudul Kontroversi belum mulai Hati. juga gue. Kini Vicky Teh panas. di swasta tanah air. Tamu kita udah datang, ini tamu yang kita tunggu-tunggu. Ini episode yang ke-21 dan kita menunggu tamu ini dari episode yang pertama. Kapan akan dapat tamu yang paling ramai dibicarakan netizen? Udah hadir siang ini Bapak Vicky. Vicky siapa? Gak lupa. Ini bintangnya yang suka bikin onar di sosial media nih. Akhirnya ketemu juga sama ini orang. Komunitas. Kenapa komunitas? Oh, komunitas lo. Iya, komunitas, bikinisasi komunitas. Bikinisasi komunitas. Indonesia, kan dia udah tahu juga hari ini. Oh, udah seberapa gede nih komunitasnya? Banyak sih, ada tersebar di masing-masing habitat ya. Populasi Habitat. tertentu. Iya, di populasi tertentu menjadi sebuah kesatuan hingga kita
berkomunikasi baik semuanya. Ini gua mempersiapkan mental gua ketemu Vicky ini, takut gua nggak ngerti apa yang lu omongin soalnya. Bahasa itu jangan pernah dipertakut ataupun mulai. dipersuram. Jangan pernah kita merasa terintimidasi karena suatu hal yang kita ucapkan. Bahasa itu sebagai alat interaksi antara sesama. Jadi enjoy aja. Iya. Tapi lu ngerti gak apa yang lu omongin? Barusan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngerti ya. Sedikit aja sih. Gua juga. Tapi ya kita Gua lumayan nyambung sih. Tapi Vicky apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Brother, how are you tomorrow? Good? Tomorrow? What? Sorry, today. Tomorrow? Oh ya, sorry. Hari ini apa kabar? Hari ini tuh Baik. today, iya. Ya, oke. Baik, baik. Today, good. Aku baik, alhamdulillah. Baik, baik. Ini agak-agak awkward, gua takut dikerjain nih, kurang ajar juga, salah undang tamu nih. Tapi kalau orang lihat ya, sebenarnya orang bingung, Vicky ini sebenarnya kerjaannya ngapain sih? Muncul di TV, tapi orang nggak tahu sebenarnya kerjaan lu tuh apa. Aku hanya seorang sederhana, si pekerja seni ya, yang coba sekarang mengimplementasikan kebutuhan ekonomikal atau nasib aku di stasiun TV, ya di acara-acara apapun semuanya lah. Karena ya itu, kita kan nggak pernah tahu ketakdiran yang telah Tuhan berikan terhadap kita. Ketakdiran, men. Orang Jadi bilang saat takdir, ini ketakdiran. fasilitas rezeki yang dititipkan dan diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, aku menjadi seorang pekerja seni. Ya udah, Ada aku fasilitas jalanin. pemerintah, men. Bukan fasilitas. Kalau itu visualitas di ininya ya, external framing. Widih. Gua yang 10 tahun di Amerika nggak ngerti nih, Vic. 10 tahun di Amerika. 10 tahun gua. Oh iya? Ad framing. Saya nggak di Amerika sih, beda. Gua tahu lu di Bekasi. Ya, itu. Jadi kalau di summarize, lu pekerja seni. Abis itu apa lagi tadi? Ya banyak, kita punya Fasilitas. company juga kan. Manajemen apa? Kudeta manajemen. Kita ada PH-nya juga, terus ada advertising, terus kita ikut-ikut ya kayak gitu aja. Tapi ini kan menarik sekali. Dulu yang lu dari hukum punya jadi legal consultant, abis itu tiba-tiba jadi pekerja seni. Itu rasanya gimana sih? Kenapa lu akhirnya terjun ke dunia itu? Perbedaan sih sebenarnya. Cuma ya itulah, manusia itu hanya bisa berencana, tapi Tuhan dengan segala kekuasaan sebagai Sang Maha Penguasa takdir akan memberikan kita apapun nanti wacananya. Amin. Jadi waktu dulu 25 tahun aku udah jadi legal konsultan di salah satu 25 perusahaan. tahun? Usia lu berapa perusahaan sih swasta. sekarang? Saat ini, 32. Tertitu. 25 tahun berarti lu jadi legal consultant tuh semenjak umur 25. Oh, semenjak umur 25. Jadi ya udah kita jalanin semua. Udah makin lama kesini ya jadi jodoh lah ya. Ya itu aku sama Kia kita lamaran, terus akhirnya rame. Aku akhirnya ada perkara hukum juga. Ya akhirnya sampai seperti ini, semua kayak terbawa sama arus. Itu yang aku bilang, manusia itu tidak mampu mencegah takdir baik kebahagiaan atau ketersudutan yang telah yang diberikan Tuhan. Itu bener-bener nggak lu plan ya akhirnya masuk Nggak. ke dunia Seperti ini. artis ini ya. Dengan sendirinya. Ya Akhirnya udah. muncul kayak ketarik sendiri ke Iya, situ gitu iya, ya. Itu akan terbawa aja. Tapi lu bawa dirinya cepet banget ya, blended sama dunia artis, dunia itu cepet banget. Akhirnya banyak banget tuh cewek-cewek yang ikut sama. Ya apa ya, kehidupan itu brother ibarat sebuah hutan luas. Kita mau pilih jadi binatang apa di situ. Kalau menurut aku, kalau kalian mau jadi harimau, jadilah ya harimau yang tegas. Kalau mau jadi kijang, ya kamu akan nasib buruan dan diburu setiap saat. Jadi kalau menurut aku, apapun yang telah diberikan kita, difasilitasi sama ya Tuhan yang aku bilang tadi, ya aku jalanin aja. Iya. Pernah stres nggak di dunia kayak gini dibanding sama legal dulu? Stresnya Lebih kayak enjoy gimana? sih sekarang. Lebih enjoy sekarang ya. Tampil. Dulu kan ketemu harus siapa. tender ini Mas Vicky, kita harus tender ini ya. Terus siapin ini company profile ini gitu, lebih apa ya? Lebih formal sih segala macam bentuk kegiatan gitu loh. Cuma memang kalau sekarang lebih enjoy gitu. Iya. Cuma waktunya sekarang lebih tidak terbatas gitu. Tapi ini mungkin orang yang nggak banyak tahu bahwa dulu sebelum bikin sesuatu yang heboh di dunia kayak gini, Vicky ini seorang legal consultant ya. Tapi apa sih yang membuat Vicky akhirnya mencuat di dunia hiburan ini? Kita bisa lihat VT berikut ini. Hingga sampai detik dan malam ini saya mendeklarasikan hati saya untuk menempatkan pasangan saya Saskia untuk
menjadi bidadari saya, setiap hari mengisi-ngisi hari saya dan seterusnya. Aku support dia karena aku juga suka musik ya, aku juga suka seni. Di jenuh dalam aku melakukan aktivitas, nyanyi Zaskia adalah merupakan hiburan buat saya. Di usia aku saat ini ya 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya, karena bagaimanapun laki adalah tanggung jawab dan kegiatan aku saat ini ya hanya sebatas itu sih. 2014 yang pasti, tapi tetap kok kami akan fun mainan buat semua teman-teman kok. Kita belajar harmonisasi dari hal terkecil sampai terbesar ya. Aku suka dia satu ya, kesederhanaan ya. Aku suka di be yourself. Orang itu selalu tampil apa adanya. Dia tidak pernah menjustifikasikan bahwa diri dia bagaimana dan seperti apa. Aku buatin lagu itu dedikasi, apresiasi aja. Bahwa judulnya kan memang Nurani Taubatku ya. Jadi setiap orang berpasangan itu pasti yang lebih terpenting adalah bagaimana cara berakidah yang baik gitu aja. Jadi lagu itu memang khusus aku spesialin buat kita ya. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu ya. Aku pikir kita nggak boleh ego terhadap satu kepentingan dan mengkudeta apa yang kita menjadi keinginan ya. Dia biar menjadi bagian dari keluarga dia, karena biar bagaimanapun dengan adanya hubungan ini bukan mempertakut, bukan mempersuram statusisasi kemakmuran keluarga dia gitu, tapi menjadi confident. Bahkan kita ada ya, nanti mungkin kita bisa share sama teman-teman untuk punya project-project bersama Kia ke depannya agar dia bisa settle, karena kan kita tidak tahu ya umur nyanyi itu seperti apa dan bagaimana, tapi kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita tetap lebih baik, dan aku sangat bangga. Vicky, Oh, no. itu My God. alay, udah alay, jangan alay. Aku harus ingat lagi itu. Oke, aku coba kuat. Oke, 32 tahun, jangan alay ya. Is that you? Itu Vicky? It's the way I like me. Gue bingung juga sih lu ngomong apa. Ya itu aku. Itu lu ngomong apa sih itu? Gue bingung loh, serius. Sebagai manusia, yang manusia biasa nih bingung ngertinya. Kamu nggak paham? Lokalisasi, apa sih tadi ngomongnya? Stabilisasi, harmonisasi. Apa yang mau ditanyain dari kata-kata penggalan yang tersirat dari visualitas Gini, tadi? tadi tuh maksudnya apa? Mau ngomongin apa sih sebenarnya? Apa yang pengen lu sampaikan? Ya banyak hal, itu kan panjang ya, Panjang press con ya? kan, banyak hal gitu. Cuma kayak labil ekonomi gitu loh. Kayak labil ekonomi itu sebenarnya keberadaan ekonomi kita yang belum menentu. Terkadang kita punya uang, terkadang tidak. Suatu hal dalam kehidupan yang tidak bisa direncanakan, itu namanya labil ekonomi gitu. Oke, lu harusnya bikin kamu sendiri tuh. Lagi ya? proses. Labil ekonomi apa? Kalau kontroversi hati apa? Kontroversi hati itu lebih kepada gabungan dua kata. Mengingat Giovanni Trapattoni pernah mengatakan, Gua bingung. Giovanni Trapattoni Oke. pernah menyatakan, apabila kau ingin menjadikan sebuah pemenang, maka serang semaksimal mungkin agar kamu bisa mendapatkan kemenangan. Itu Oke. yang dia kutip waktu dia melatih Italia dan Fiorentina waktu itu. Jadi saya Lu bisa ngerti. jadi saya bisa membalancing ya. Kontroversi hati itu adalah perasaan hati kita yang tidak menentu. Jenuh, bete, apalagi dah itu kata-kata seperti itu. Galau, itu kontroversi hati. Kalau kamu lagi apa coba? Misalkan kamu lagi apa? Galau gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu lagi apa? Kontroversi hati, itu lebih keren gitu ya, kayaknya. Lebih modern gitu loh. Daripada coba kamu tanya aku. Lu lagi gimana? Apa kabar lu? Galau, nggak enak. Nah, coba tanya lagi. Lu apa kabar? Kontroversi hati aja. Nah, Iya. itu lebih modern gitu loh. Jadi lebih kepada interaksi percakapan. Ya ini aja, humanis aja. Lu belajar dari mana sih kayak gitu? Apanya? Bahasa-bahasa, ini kan bahasa yang nggak pernah dipakai orang ya. Walaupun Kombinasi-kombinasi kata yang nggak pernah dipakai sama orang, tiba-tiba lu muncul. Lu dapat dari mana tuh? Mimpi, dapat dari mulut lu belibet, abis itu muncul tuh kata, atau kayak gimana? setiap manusia itu kan di saat si ibu perluasan rahim, jadi Apa perluasan? hamil. Oke deh, status lalu. Kemudian kita dilahirkan, itu pasti kita akan membentuk jati diri kita.
Di usia waktu masih kecil, aku udah biasa puisi tentang apapun, udah biasa bersastra. Dan makin mendekati SD kelas 6, orang-orang masih bacanya mungkin tentang ilmiah IPA IPS, aku udah baca tentang Khalil Gibran. Jadi keberatan. Nah, saat keberatan itu otak kita tidak menjadi thermometer mentransfusi dengan baik ilmu-ilmu ini. Nah, sehingga menjadi sebuah goyangan magnet yang kayaknya kurang mencairkan suasana jiwa gitu. Dia ngetawain dirinya sendiri. Iya. Iya, lu ketawa diri lu sendiri. Lu, jadi ya itulah makanya. Jadi bahasa-bahasa itu aku tegaskan bahwa kita itu hidup di atas tanah merdeka, bukan di atas situasi sedang terhimpit dan terjajah. Bicara apapun kita dibebaskan selagi itu mampu berinteraksi. Jika salah dibenarkan, diluruskan karena kita generasi bangsa. Widih. DKI 1. Saya belum iklan ya, dia Belum dulu iklan ya. iklanin. Kalau sama cewek, kata-kata lu kayak gitu. Harus. Apakah banyak yang terayu ini akhirnya jatuh dalam dekapan lu gara-gara bahasa yang lu pakai tadi? Jujur, aku udah pernah mengakui juga beberapa kali historis hidup yang pernah kita lalui untuk soal wanita. Saat ini ya aku lagi serius sama satu wanita. Sebelumnya berpetualang sampai 670 sekian. Itu serius ya? Serius, ini serius. Aku sampein. Karena apabila seseorang ingin berubah untuk menjadi baik, dia harus mengakui kesalahannya. Itu kan rasa introspeksi kan. Bentar. 600 gila. Kalau jadi satu tulisan, satu lembar udah jadi satu buku. Dan aku tuh. udah bikin buku itu. Dari semua cewek-cewek itu? Semuanya. Waktu aku di dalam Teralis Benci 1 tahun 2 bulan, aku tulis Teralis semuanya. benci, men. Ya Allah, kenapa Teralis benci bertemu? tahu kan? Tahu, penjara. Nah, kamu udah pinter loh, saya nggak nyangka loh. Gue tambah bego ini. Kamu udah jago, selamat bergabung di Bahasa Bikinisasi. Teralis apa tadi? Benci. Kenapa saya bilang teralis benci? Bangun tidur, dikurung teralis, ya itu. Jadi, aduh, aku dikeluarin dong, gitu. Jadi teralis benci. Normal aja sih, ringan aja, gitu loh. Dia bisa alay juga, tolong dong. Enggak. Jijik gua kalau ngeliat Itu kayak nggak gitu. alay. Nggak alay itu ya? Ya itu kayak makanya jangan pernah melihat segala manusia itu ya underplay-nya lah. Underestimate. Sorry. Tadi gue nggak ngerti gua. Gila. Tapi 600 cewek itu kira-kira dia jatuh cinta sama yang lu ucapin atau jatuh cinta dengan fisik lu? Sastra lah. Sastra ya? Mulut lu ya? Sastra. Kalau bahasa gua bacot lu. Mungkin sih. Mungkin ya? Doktrin yang paling mematikan di dalam sebuah kehidupan itu adalah cinta. Itu nomor 1. Karena cinta apapun orang pasti akan kehilangan logikanya. Di situ kita mulai berbicara tentang sastra, bagaimana menyanjung wanita yang diciptakan dari bagian tulang rusuk yang kita punya. Mati deh. Gua tuh juga penulis buku loh. Ya justru maka dari itu. Makanya besok nanti biar tulis bahasa bikinisasi di bukunya. Aduh. Tapi yang paling heboh ngerayu cewek kayak gimana sih contohnya? Dulu waktu ngerayu mainan sih. mama Mainan ya? sih kayak mama siapa? Mama Gotik. Aku kenal Kia itu Panggilannya siapa? Kia. Mami. Sorry ya. Cie. Jadi udah pacarnya. Kalau gua jadi lu gua gampar sekarang. Nih, boleh gampar sekarang, Mbak? Iya, atau gua gamparin. Apa ya? Wanita itu senang lah pasti mendapatkan suatu hal perbedaan dari yang lainnya. Terkadang untuk awal mereka akan melihat ini norak dan bagian yang mereka nggak nyaman. Tapi di saat kita akan memberikan sebuah ya puisi, kata-kata sastra yang indah dengan kita bentuk yang itu begitu bagus, itu akan timbul rasa kangen kepada dia di saat kita sudah mulai absen untuk mengasihinya. Iya, dan saya setuju sekali ya, karena saya dulu SMA juga baca Khalil Gibran, habis itu mulai lagi baca Murakami, baca Dostoyevsky. Bahwa tahu nggak, nih bangsa akhirnya diselamatkan oleh orang-orang yang suka puisi, diselamatkan oleh orang-orang yang suka sastra, diselamatkan oleh orang-orang yang cinta keindahan. Betul, dan saya juga baca Gareth Bale mengatakan apabila kali Gareth Bale. Gareth Bale mengatakan apabila kau ingin mendapatkan sesuatu maka berlari sayap ke kiri dengan cepat. Itu. Jadi untuk pemain bola. Tapi gue punya pertanyaan. Ini orang lucu banget, gokil banget, out of box banget. Tapi kenapa lu nggak coba stand up komedi? Udah ya? Udah berapa kali? Dilemparin nggak? Enggak sih. Enggak ya?
Ini aja seru aja. Apapun aku senang mengerjakan tantangan yang baru, apapun itu. Sampai saat ini dan aku datang di acara The Hearters ini, oke, seru juga. Gitu, Iya. apapun. Dan kita pikir lu tuh canggih banget. Jadi di balik apa yang lu ungkapkan, di balik apa yang lu pikir lucu, itu lu pikirin dalam-dalam, men. Yang pasti aku Mulai lagi hanya nih. bagian seorang pekerja seni yang ingin membuat sebuah lucuan, tertawaan tanpa harus menyudutkan dan menghina orang lain. Itu aja. Kontroversi hati Bermain sekali dengan itu ya. bahasa kita sendiri aja. Widih. Nggak apa-apa. Lebih asik aja memanajerial suatu hal yang kita punya daripada harus memainkan seseorang dengan Iya. menghina fisiknya, Iya. menghina apanya gitu. Iya. Ntar kita bakal hina-hinaan berdua ya. Nggak apa-apa. Iya, banyak banget nih. Nah, Vicky, kita sekarang take a break sebentar, tapi kita bakal lihat Instagramnya kayak gimana sih. Jadi kita otak-atik Instagramnya, kita kepoin Instagramnya, habis itu kita lihat nih beberapa Instagram yang seru dari Vicky Prasetyo. Yang pertama, pamer kalung. Nah, ini konsisten banget loh nih kalung. Ini hari ini masih dipakai juga ya. Nah, saya tuh ini cukup menarik banget. Kenapa sih seorang Vicky Prasetyo harus memakai kalung ini? Konsisten loh. Itu kalung apa dulu sih sebenarnya? Ini? Heeh. Lumba-lumba, Oh, lumba-lumba. tapi berpala singa. Kata produser gue di cincin kata. Itu cincin kenapa ada di sini? Ya, itulah. Jadi, di saat ada orang 5 atau 3, kamu melihatnya ini apa? Itu kayak harimau. Tuh, harimau kan? Iya. Tapi Kalau gue lihat ke atas lagi, macan tutul. dia udah jago loh. Bagus. Nah, itulah. Terkadang aku senang mendapatkan sesuatu yang aku miliki, dan kalau aku udah senang, aku pasti akan maintain dan aku jadikan prinsip. Ini sudah menemani aku dari aku usia 24 tahun sampai sekarang 32 tahun. Saat aku membanjiri tangisan air mata aku di dalam teralis benci pun dia masih tetap ada. Di saat aku berbahagia merayakan sesuatu, dia tetap ada. Di saat aku bersyukur dan beribadah, dia tetap ada. Itu lebih kepada konsisten aja. Kenapa begitu bermakna? Kenapa begitu bermakna dan harus menempel terus di badan Vicky? Ya, ini udah bagian dari teman aja. Jadi kalau ada sesuatu yang tertinggal, pasti pasangan hidupku akan ngingatin. Kalungmu nggak dipakai gitu, pasti apapun itu. Dan di Kenapa saat aku kalung nggak pakai ini? kalung, pasti mereka akan nanyain. Kenapa kalung ini yang dipilih? Ya itulah, ini yang udah menemani aku dari sekian tahun. Kalau ini benar-benar rusak dan benar-benar udah tidak layak pakai, maka aku akan menggantikannya. Kalau belum, aku tetap setia. Karena dengan kalung ini, aku bisa mendapatkan sebuah temuan filosofi hidup. Di saat kau akan menikmati hasil, maka kau harus menghormati proses yang kau lalui. Ini proses yang saat ini bersama aku. Itu ada jimatnya nggak? Hah? Itu jimat bukan? Jimat? Ayo lu puasa nggak boleh bohong ya. Jadi manusia itu pasti ada beberapa hal yang dia pegang. Aku tidak pernah terlalu tergiur untuk suatu hal yang mistik. Walaupun kita meyakini suatu hal yang memang nggak ada. Tapi bagi aku, kalung ini tidak ada hubungannya dengan hal misterius atau apapun. Sekali lagi, ini hanya bentuk sukaan, hobi yang aku senangi gitu loh. Aku juga kalau senang sama baju ini aku pakai terus. Kalau mau cewek ganti-ganti. Kalau itu kan pendewasaan kita berpetualang. Loh. Asik. Beda dengan implementasi barang. Lu kata-katanya cepet banget, cerdas banget. Pendewasaan kita berpetualang. Tapi balik lagi ke situ. Dapat dari mana? Dari seseorang, Seseorang. sahabat yang saat ini adalah di luar kota. Nah ini kan nggak banyak dibahas di media, nggak bahas di mana. Tapi menurut saya menarik banget karena dari semua ini ya, ini artis-artis kan suka banyak ganti, banyak nih. Tapi hanya Vicky Prasetyo yang konsisten memakai itu. Dan itu menurut saya cukup ketangkep mata banget gitu loh. Iya. Lu merasa beda nggak tanpa itu? Aku bilang ini dari usiaku 24 sampai saat 32 tahun aku tetap melekat. Dan udah mulai rusak-rusak sedikit sih. Tapi tetap aku pakai gitu. Karena apabila aku nggak pakai kadang nggak ada kehilangan aja. Ada merasa kehilangan gitu ya? Ganjil apa. Lu di kehilangan pacar apa kehilangan kalung, berat mana?
sebuah pilihan yang sulit ya. Tapi sementara ini kehilangan pacar yang gak setia aja nggak apa-apa deh. Asal jangan Politik ini politik. iya. Kehilangan pacar yang gak setia. Daripada harus kehilangan kalung yang udah setia menemani dari sekian tahun. Udah lama ya, udah bagian dari hidup gitu. Udah. Tapi ini bukan suatu hal yang harus kita misteriuskan, mistikan, ya enggak. Itu mistik tuh. Enggak lah. Kamu juga punya kalung. Mana nggak ada. Kenapa kamu sendiri tidak mampu melihat kalung yang kamu pakai? Selamat datang di acara Mitos Urban. Produser Isda. Emang ada kalung nih? Adalah. Daki nih, Daki. Oke, sebelum Mas Vicky menerawang lagi, kita bakal lihat yang kedua. Oh, wanita cantik. Ini Mbak itu ya? Iya. Oh, yang ada di sini nih. Ini selalu banyak banget loh di your Instagram looks beautiful. Karena bukan hanya lu, tapi banyak cewek-cewek cakep di situ. Ya mungkin. Mereka, apa ya? Terlibat aja dalam kehidupan proses kita. Kan? Terlibat dalam kehidupan. Bahasanya ciamik banget. Iya, jadi itu ada Dewi, itu ada Barbie Larasati. Ini pacar, ini yang ada di manajemen Vicky atau Kekasih aku dan mantan aku. ada juga di situ. Tapi lu banyak artis tuh yang tiba-tiba posting pacar, abis itu putus dicabutin. Tapi lu tetap aja lu pasang gitu ya. Seorang lelaki sejati selalu menghormati sejarah dalam hidupnya. Dan tidak pernah mampu berkata tidak baik atau negatif terhadap mantan pasangannya. Biar bagaimanapun itu pernah terjadi interaksi kesepakatan yang baik. Jadi ya aku bangun silaturahmi aja supaya tidak bermasalah. Interaksi kesepakatan, ntar produsernya biar nyusun semua kata-kata yang ini ya. Ya memang seperti itu. Kayak semua mantan-mantan aku dan semua apapun mereka, ada yang jadi sahabat, ada yang jadi teman, ada yang bisnis bareng, kita share, ada semua. Jadi lebih kepada ya pertemanan, persahabatan gitu tanpa harus kita konflik. Dari 621 itu bisa masuk Guinness Book of Record loh. Lu masukin nggak? Enggak lah. Itu kan suatu hal yang nggak prestasi secara umum. Tapi itu hanya pengakuan kesalahan dari kehidupan aja. Tapi tetap metode itu metode salah dalam kehidupan. Kita harus gentle mengakui itu. Karena biar bagaimanapun dari kehidupan rumah tangga yang udah sekian sampai saat ini aku belum berdiri baik, gagal, yaitu karena manajerial konsep hidup tadi gitu. Konsep hidup tadi bukan menjadikan sebuah show off bahwa laki-laki mampu merajai atau enggak kok. Tapi lebih kepada ya udah pengakuan kesalahan aja atas semua sikap-sikap kita yang lalu. Dari 621 itu yang favorit juara satu siapa? Juara 1, 2, 3 deh sebutin. Saat ini masih ada dalam sebuah ranking yang udah digali dalam FIFA ya. Jadi kita lagi bentuk saat ini gitu loh. Cuma memang masih tersimpan rapi di dalam buku memori hati saya. Kalau lu butuh juri, gua mau jadi jurinya. Iya. Tapi ntar itu bakal menarik banget tiba-tiba dikeluarin 621 di ranking berdasarkan Vicky Prasetyo gitu. Ya. Abis itu kalau saya kan orang statistik, tuh cewek-cewek bisa dilakukan studi segmentasi. Misalkan yang tingginya berapa, yang rambutnya kayak gimana, itu pasti banyak banget 621 itu. Dan itu bukan hanya dari warga negara Indonesia. Widih. Prancis, Finlandia, United Kingdom, dan macam-macam semua. Bahkan aku memiliki satu keturunan putra yang bernama Abigail Vincent Aquila dari salah satu wanita berasal dari Prancis, Aljazair. Itu anak lo? Iya. Ibunya di mana sekarang? Ada di Prancis, Corinne. Di Prancis? Kan udah sering dia temuin di Indonesia. Waktu aku di dalam teralis benci dia jengukin, normal aja. Dan saat ini beliau sudah menikah ya. Sudah menikah, terakhir berkabar tinggal di Amsterdam sama suaminya, Air Force Holland. Oke, gila, lu udah go internasional dari zaman berapa ya? Kita baru ngomongin tentang masyarakat ekonomi ASEAN ini sekarang ya. Abis itu ada lagi nggak yang di luar negeri? Banyak ya. Lu jadi menanam benih-benih itu di mana-mana gitu? Bukan yang menanam benih. Bukan ya, apa ya istilahnya? Kalau hobinya bertani sih kalau kamu. Beda. Gua dari IPB. Iya, pantesan. Iya. Beda. Kalau kita itu petualang hidup. Widih. Ya, berpetualang hidup. Apapun. Adventures of my living. Salah. Apa yang benar? Life adventures. Nah, ini yang keliru kadang-kadang. Kalau gua tarik lu,
Selain gue masih di mana lagi anak-anak lu? Di negara Banyak mana kok. lagi? Banyak. Tapi maksudnya yang punya putri itu di Prancis. Heeh. Ada kok foto-fotonya. Nanti kalau ini aku unjukin. Gila, Ada. very Di open Jerman, ini ya. Silke, Sigmet, mantan aku, Finlandia, Russian, semua sih. Kok bisa hebat sih lu? Nggak hebat. Nggak hebat ya? Itu ya pengakuan dari kita aja bahwa kita udah memanajerial hati kita dulu untuk ya melakukan interaksi hubungan bukan hanya wanita di Indonesia, di mana aja. Iya. Kita tahu kalau wanita UK itu senengnya seperti apa, budayanya bagaimana, Jerman tuh bagaimana, Prancis tuh bagaimana. Jadi tahu semua. Dan sampai wanita Jawa, Sunda, kita tahu semua. Bekasi ini Semua. tahu ya. Lu belajar di mana itu? Apanya? Belajar di mana? Cristiano Ronaldo. Gimana dari Cristiano Ronaldo? Ya Ronaldo aja bisa menjadi pemain bola hebat, tapi dia juga nggak bermasalah dengan memacari setiap artis-artis dari negara-negara berbeda. Dia kan main bola, lu main apa? Saya kan main juga, Hah? main juga. Main apa? Bola di dalam hati mereka. Widih. Ini bintang tamu gua paling kacau nih. Kita lanjut lagi, Vic. Oke. Ya? Lagi kerja. Ini kerja, ini pas lagi kerja acara di TV gitu Iya, ya? iya, talk show di salah satu stasiun TV ngebahas tentang kesehatan. Lu hebat banget lo, dari yang dulunya legal consultant akhirnya bisa punya acara TV. Itu perjalanan yang luar biasa menurut saya, Fit. Iya, apa ya? Ya kita nikmatin aja apa yang udah diberikan sama Tuhan. Yang tadi aku bilang. Jadi kalau memang saat ini aku dititipkan untuk mengais rezeki dari seperti ini, ya aku harus ini. Rezeki Karena kan gede tuh. takutnya kalau kita bisnis yang terlalu berlebihan itu rentan dengan perkara gitu. Iya. Gini aja udah banyak perkara ya. Abis itu ada lagi nggak? Banyak sih. Jalan-jalan. Oh itu mah anak-anak aku. Ini anak-anak yang bukan yang di Rusia atau di Bukan. ini anak-anak yang Yang di Bekasi. di Bekasi. Itu ada Mano, ada Benzema, yang paling ujung Lucu-lucu. Cinta. Hampir mirip lo kalau dari ini. Iya semuanya. 3 Cinta. orang ya? Iya. Paling gede berapa tahun? Paling gede usia 10 tahun. Cinta karena haya fisabilillah. Namanya Cinta. Cinta karena haya fisabilillah. Yang paling kecil, Yang paling kecil Al-Karim Benzema. seberapa dekat sih seorang Vicky Prasetyo dengan 3 orang anaknya ini? Ya ada beberapa lah ya anak putra-putri aku. Tapi kehidupan mereka masing-masing dengan ibu-ibunya. Mm-mm. Ya pasti aku harus menghabiskan waktu aku, khususnya biasanya hari-hari libur untuk ajak mereka pergi. Kayak gini aja, main, nganterin, ngambil rapot, apa gitu-gitu. Nah, waktu lu di apa tadi terali besi tadi? Tralis benci. Teralis benci. Ya. Gue ngingetnya aja udah susah. Di teralis benci tuh gimana sih respon anak-anaknya ketika ngetahuin, wih bapaknya harus menjalani itu gitu? Hal yang paling aku merasa menghakimi diri aku bersalah bukan karena aku putus hubungan dengan wanita-wanita siapapun yang pernah mendampingi aku. Hal yang paling aku merasa menghakimi diri aku bersalah bukan dari hukuman berapa lama aku di dalam teralis benci atau penjara saat itu, bukan. Tapi mereka, putra-putriku yang tidak bersalah, satu mendapatkan sanksi sosial saat itu yang sangat luar biasa. Oh Cinta, bapaknya kamu di penjara ya, karena itulah kalau orang mungkin personal yang tidak dipublish, mereka nggak tahu kehidupannya, tapi mereka kan sempat dipublish dan mereka datengin aku gitu loh. Anak aku yang paling besar sering komunikasi, jengukin aku, bawain makanan. Papa tetap hebat, pokoknya tetap jadi pahlawan buat aku. Papa jangan nakal-nakal lagi ya, gitu. Oh, aja. justru mereka yang kasih advice ke Iya, kasih semangat aja gitu loh. Bahwa Cinta selalu sayang sama papa walaupun papa jadi apapun. Tapi anak-anak tuh tanya nggak kenapa sih papa harus di penjara gitu? Dia sih nggak tahu terlalu berat ya. Cuma memang kondisinya habis aku sama Saskia, dia taunya ya dia kan juga sering deket kan main sama Kia kan. Dia udah manggil mami sama Saskia juga. Jadi ya masing-masing aja pada saat itu gitu loh. Cuma taunya habis acara terus berapa ini langsung di dalam gitu. Jadi nggak tahu konotasi perkara. Itu berapa lama sih di penjara waktu itu? 1 tahun 2 bulan.
Saya pikir itu cuma 3 bulan, itu waktu yang lama loh. 1 tahun 2 bulan. Dan saat itu ramai banget ya, heboh banget, yang se-Indonesia tuh lagi bener-bener deh tersirat banget. Sampai aku bikin surat tidak mau dijenguk sama siapapun. Itu ya drop, ya kita lemah, ya itu. Lu selama 1 tahun 2 bulan tuh kangen nggak sama anak-anak lu ini? Banget. Kita kan dirampas kemerdekaan kita. Kita hanya dibatasi sama teralis saja. Waktu jenguk juga nggak sebebas apapun kita berinteraksi. Itulah batasan-batasannya. Tapi anak-anak aku sampai dia bikin gambar, ini papa, ini anak-anak gitu. Dia tuh selalu menghibur dengan cara mereka apapun. Tapi jadinya mereka jadi anak-anak yang tangguh sih. Iya. Tapi saya tuh nggak bisa ngebayangin gimana sih harus ngejelasin ke anak-anak yang usianya masih dini bahwa papa nih lagi di penjara. Waktu itu gimana sih kuatnya lu ngejelasin ke mereka? Dia tahu sendiri dari TV. Oh, Mamanya tahunya dari larang TV, nonton TV misalkan. Jangan-jangan ini infotainment kan waktu itu setiap hari. Dari pagi sampai sore beritanya aku terus berbulan-bulan. Jadi dia tahu itu, ngeliatin gitu. Mamanya larang, kadang-kadang ketiduran dia ngeliat. Dia diem, disimpan. Tapi di saat ketemu baru dia bisikin aku. Tadi aku nonton papa kenapa dibawa-bawa gitu. Kok mereka kasar sama papa, kenapa gitu. Dia pertanyaan ini aja. Soalnya apa yang ditangkap orang dari media, abis itu sama keluarga kan mungkin persepsinya akan jauh berbeda gitu ya. Lu kalau sekarang anak-anak lu tanya kayak gitu tuh jawabannya bakal apa? Ya paling Papa waktu itu hal yang paling terbodoh dan kesalahan selama hidup papa. Jadi kamu udah pernah menontonkan langsung kesalahan papa. Jadi semoga kamu tidak jadi seperti papa, maka kamu hindari hal-hal yang nanti jadi konflik gitu. sangat bijaksana, Ya, Vicky. harus diakuin aja. Sangat Anak-anak kan bijaksana. kasihan di saat hari raya mereka nggak ada. Di saat mereka sekolah dia datang, papa biasanya kalau yang ambil rapot ini papa, tapi sekarang nggak ada. Terus anak aku yang nomor 2 Mano udah sekolah TK. Papa teman-teman aku dianterin sama papanya, disuapin sama mbaknya, papanya dianterin pakai mobil bagus. Terus kok aku cuma naik motor sama mbak gitu. Jadi kayak ada ya penghakiman kesalahan kita aja gitu. Pelajaran apa yang lu dapatkan dari 1 tahun 2 bulan itu? Lu keluar dari penjara itu dengan bawa value apa? Ikhlas dan sabar. Ikhlas dan sabar. Saat semua sanksi sosial mulai ya haters tuh udah nggak ada hitungannya. Hal yang nggak suka udah nggak ada hitungannya. Mungkin kalau 10 orang yang mengasih support 1 juta yang menghakimi itu nggak ada. Tapi kalau andai kata ya mereka bisa tahu kehidupan yang sebenarnya dan bagaimana, ya pasti mereka juga akan bernilai beda gitu. Makanya aku punya filosofi dari tulisan-tulisan aku selama di dalam penjara. Andai kau bisa merasakan 1 hari saja menjadi aku gitu. Aku sering nilai gitu-gitu. Oh, ntar bakal dipublish tuh buku ya? Ya tulisan-tulisan rencana. Sabar dan ikhlas, cakep banget itu. Ada lagi nggak dari Instagram? Kata-kata motivasi. Nah sering juga nih Iya. kata-kata. Jika orang suci memiliki masa lalu, maka pendosa berhak atas masa depan. Hah? Maksudnya apa nih, Vic? Gue bingung nih. Jika orang Emang nggak suci, ngerti? Jika orang suci memiliki masa lalu, pendosa berhak atas masa depan. Gue agak bingung. Masa depan itu bukan hanya milik mereka yang menganggap diri dia suci. Masa depan bukan hanya milik mereka yang menganggap mereka tidak pernah dikasih ujian sama Tuhan. Mereka yang tidak pernah dihinggapi masalah sama kehidupan. Tapi masa depan juga berhak bagi seorang yang pernah bersalah harus bangkit menjadi yang lebih baik. Oke. Setiap manusia ya itu Waduh, nggak ada yang batas. nangis loh. Yang turut tangan kena itu. Dosanya banyak masa lalunya dulu soalnya. Jadi Ya itulah. Ini kata-kataku yang paling ini banget ya, motivasi aku yang banyak diinin lah, ditanggapi. tapi saya percaya sih orang yang udah dibanting-banting oleh masa lalu, orang yang udah kokoh dibanting-banting itu akan lebih strong di masa depannya ya. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada lagi nggak? Udah nggak ada ya? Ada pengen jadi motivator nggak? Kepengen sih pasti. Aku lebih seneng memberikan semangat karena aku pernah jadi pelaku sejarah langsung. Pelaku sejarah. Iya, dalam kehidupan aku. yang Semuanya seperti ya. ini, gitu. Nah, Vic, tadi kita kan udah ngomongin haters, bla 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 gitu ya. Sampai sekarang pun kita masih menemuin ada beberapa haters di Instagramnya Vicky.
Jadi kita bakal baca beberapa komen mereka. Nanti kalau Vicky berkenan, silakan jawab haters itu. Nah ini ada nggak lulus bahasa Indonesia. Coba lu baca deh komen dari mereka. Nggak begitu kebaca. Oh, gua baca deh. Pelajaran bahasa Indonesia lulus gak sih? Ada hancur deh lagu jelek-jelek. Hahaha, soek. Soek apaan sih? Soek. Kalau lu ada orangnya, lu bakal ngomong apa, Mas Vicky? Aku akan bilang sama mereka, Asik yang satu, terima kasih kalian udah menghabiskan waktu kalian untuk memperhatikan saya. Bahasa Indonesia yang saat ini mungkin kalian kurang setuju. Cepetan, gua ketiduran nih kalau lu ngomong lambat kayak gitu. Ya biar mengerti kan. Yang saat ini kurang setuju. Puasa gini. Satu hal, kita berbahasa itu ya bebas untuk apapun. Karena bahasa itu ya sebagai alat interaksi kan antara sesamanya. Dan sampai saat ini alhamdulillah bahasa vikinisasi yang jadi pro kontra atau apapun sudah menjadi beberapa ranah tesis ataupun tempat-tempat pendidikan untuk ya semua yang pernah jalan. Vic, itu takut nggak Vicky kalau dibilang tuh merusak bahasa Indonesia? Enggak ya? Aku nggak ada bahasa menghina. Ini bukan bahasa penghinaan. Yang lu lakukan tuh lebih ke kreativitas sebenarnya. Ya lebih kepada apa ya? Membelajar sebuah ungkapan aja. Iya. Apapun yang kita miliki, ya ungkapin gitu. Lu tuh berani mengawinkan kata-kata. Iya. Jadi kata-kata yang sebenarnya maknanya untuk apa, ada kata lagi apa, lu coba kawinin punya makna baru. Jadi kayak bapak ibu lahir lagi makna baru dari kata yang lu kawinin tadi. Iya, benar. Gitu. Lu kayak meracik kata-kata itu. Meracik kata-kata dan tentunya harus punya pemendaran kata yang nggak main-main. Makanya udah mulai rontok-rontok tuh, kebanyakan meracik. Betul. Abis itu next ada lagi tampang teroris. Aduh, ini orang-orang ya. Ini saya bacain. Muka lu tuh ya kayak teroris. Sungguh terlalu. Yeah. Lu dibilang mukanya kayak teroris gimana, Mas Vicky? Sungguh laknat aksi teror itu ya Tuhan, gitu ya. Of Refor Jakarta. Ini waktu lagi itu. Iya, tapi ada yang komen lu dibilang muka lu tuh ya kayak teroris. Muka kayak gini dibilang kayak teroris. Lu Ya, jawab deh tuh haters. Apa ya? Ya kita kan udah dikasih sama Tuhan pembentukan wajah yang seperti ini. Pembentukan. Iya kan, kita nggak bisa tawar-menawar. Tolong dong lahirin saya hidungnya yang mancung, matanya yang bagus, ininya pipinya yang ini, nggak bisa. Kita udah dikasih sketsa wajah apa yang udah disiapkan melalui titik embrio. Waduh. Jadi ya udah kita ya hanya menerima aja apa yang udah dimiliki Tuhan. Tapi lebih baik kalau menghina diri saya nggak apa-apa. Tapi janganlah menghina apa yang udah Tuhan ciptakan terhadap kita. Iya. Widih. Senyumnya mengerikan senyumnya. Ada lagi nggak? Numpang tenar. Saya bacain ya. Haters ngomongin kayak gini. Lu orang numpang tenar, Zaskia Gotik. Dirimu tak cocok jadi artis. Itulah yang dinamakan rahasia Allah. Rezeki siapa yang tahu kalau dia bisa jadi bla bla bla. Pokoknya lu orang numpang tenar dengan Zaskia Gotik, dirimu tak cocok jadi artis. Kalau dibilang kayak gitu gimana? Kita itu punya hidup yang real. Hubungan aku sama Kia itu di saat habis setelah pasca lamaran ya di hotel itu meledak, akhirnya jadi sebuah hal seperti apa. Saya itu posisinya sebagai seorang terhakimi karena kesalahan adanya di dalam tralis benci, ada di dalam penjara. Kia itu saat itu kondisinya walaupun hati dia masih sakit, tapi dia menikmati karir eksistensi dia yang semakin terpublish. Karir eksistensi. Yang semakin terpublish. Manusia itu saya tidak pernah setuju untuk menggantungkan terhadap manusia. Baik siapapun mereka. Contoh saya, misalkan dengan dirimu, atau saya punya pasangan baru, pasangan ini numpang eksistensi ke Vicky, saya nggak setuju. Segala macam apapun saya bilang, itu sudah ditakdirkan sama Tuhan. Dan kita nggak bisa mencegah itu. Dan kalau sampai saat ini kenapa saya jadi pekerja seni, saya bukan karena tenar ataupun kepingin popularitas. Saya hanya mengajarkan terhadap kalian dan memberitahukan
bagaimana caranya berjuang menjadi ayah demi penghasilan yang terhormat untuk putra-putri yang kita cintai. Oke, nice answer. Gua kasih 90. Bagus Oh, nih. bener? Bener. Iya, penulis hebat ngasih 90. Ntar gua kurangin lo. Kurangin ya udah. Iya. Habis itu tidak pantas dipuji lah. Yang baru gua puji nggak pantas katanya. Tidak pantas dipuji. Tahu, Vicky dibelain, tahu si penipu aja. Apa sih kehebatannya dia itu? Paling juga hebat tukang tipu, tukang peres harta orang lain. Jadi manusia kayak dia tuh nggak pantas dipuji atau dibela, pantasnya juga dipenjara. Hanya banyak banget. Dia sendiri kan posisinya tidak tahu aku. Dia hanya melihat apa yang telah disuguhkan ya oleh media TV, oleh ya publish apapun lah itu, sosmed. Aku selagi jalanin ibadah puasa, aku demi Allah, aku tidak ada dendam ataupun marah sama mereka. Enggak. Justru ini sebagai pembelajaran diri. Tapi aku cuma kasih satu saja, mungkin kata-kata filosofi buat siapapun yang menulis ini. Manusia itu diciptakan tiada kesempurnaan, pasti ada kehebatan dan ada kesalahan. Dan kalau pada titik tertentu si manusia ini belum mengetahui secara luas, janganlah kita menilai terlalu berlebihan. Aku pribadi lebih baik aku dibenci menjadi diriku daripada aku harus menjadi seorang munafik untuk disukai orang lain. Jadi ya belajarlah menghormati satu kebaikan orang lain daripada membicarakan 9 keburukannya. Untuk yang menulis tidak pantas dipuji walaupun brother baru habis memuji, nggak apa-apa. Itu namanya hukum berinteraksi sosial sebagai makhluk hidup. Ada iya, ada tidak, ada bagus, ada buruk. Itu udah kejadian dinamika dan kita harus ikhlas. Justru 1 tahun 2 bulan di dalam teralis benci penjara yang mendewasakan saya hingga jadi seperti ini menjawab mereka. Dia jago banget nih ngomong. Tuh, kena lagi tuh. Teralis benci. Si Vicky ini ngomongnya mulus banget ya. Tangannya gini-gini. Iya, apa sih, aku apresiasi aja. Gini, abis itu gini-gini. Ya, yang pasti aku bilang tadi, aku nggak merasa dendam, aku nggak merasa apa. Ya justru karena aku kalau dulu dikasih fasilitas yang terlalu berlebihan terus nggak diturunkan di dalam sebuah titik yang dimana kita nggak diinginkan di penjara tadi, mungkin nggak bisa jadi seperti ini sekarang. Banyak orang-orang besar yang akhirnya harus diasingkan dulu, di penjara dulu, baru keluar jadi orang gede. Abis itu yang satu lagi, sekolahnya nyogok. Lah, apalagi nih? Itu nggak tahu dibacanya apa. Sekolahnya nyogok. Oh, my birthday. Birth atau breed. Itu birthday bla bla bla. Les bahasa Inggris aja dulu, haha. Gaya lu coy. Breed itu artinya tikus, haha. Sekolahnya nyogok ya, Om. Yang kepancing kena nih kata dia gitu. Lu tuh mancing orang ya? Bahasa Inggris itu bukan suatu hal yang kita harus takutin. Satu hal. Dengan kita semakin menjadi orang yang diam karena kita menghakimi diri kita, kekurangan kita menjadi orang yang takut untuk berbuat karena kesalahan, mereka akan menghilangkan titik sejarah hidupnya. Kalau bagi aku, bahasa Inggris aku sampaikan aja. Terlepas nanti dia menganggap ini kecerdasan atau kebodohan atau ini lelucon atau apa, itu tergantung skematik mereka menilai. Skematik? Ya, mereka menilai. Terserah mereka mau menilai dari sudut yang mana. Dia senyumnya nggak enak nih. Tapi yang pasti, enggak, aku serius. Tapi yang pasti, ya aku bisa mendapatkan 1 orang putra dari orang berkeluarga negaraan Prancis, dan aku bisa menjalin hubungan sama beberapa wanita-wanita Europe apa. Ya itu aku sudah laksanakan. Pakai bahasa Inggris tuh ya? Tentunya. Lu bahasanya nggak gini-gini ya? Nah, jadi Me love ya you. aku bilang, jadi kita tuh jangan pernah menakut-nakuti diri kita gitu loh. Untuk takut nanti grammarnya salah gitu apa gitu. Jadi ungkapin aja nggak apa-apa. Menurut aku seperti itu. Nggak, tapi gue setuju banget. Karena apa yang menjadi persoalan untuk bahasa Inggris anak-anak ini? Karena mereka takut mengungkapkan. Ketika orang mulai takut mengungkapkan, mereka nggak akan bisa akhirnya ngomong itu. Dilatih dulu aja, mau salah, mau bener. Dan saya acungin jempol sebenarnya Vicky ini udah mau mengungkapkan itu, mengekspresikan itu, mau bener atau salah. Tapi hopefully makin lama makin bener gitu. Ya itu kan pembelajaran. Iya. Birthday itu parah.
Gua pikir sih sengaja dia. Mancing dia. Abis itu next ada nggak? Rambutnya menggoda. Aduh, apalagi nih? Bang, salam. Orang nggak jelas. Asoy rambutnya. Lihat kayak bulu jagung. Rambutnya dibilang kayak bulu jagung. Dulu waktu diwarnain kali itu. Color of Mayer. My apa? Mayer. Hair. Hah? Nah, Color of my hair. Nah, ini yang terlalu baku nih, yang bikin orang jadi takut berbahasa Inggris. Iya. Iya, Nggak boleh sudah ya. Oke. Lu ngomong aja gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, mau salah mau bener. Tapi ya. bisa nggak ngebenerinnya? Dengan aku tadi salah, bisa nggak benerinnya kan? Nah, itu sebagai tanda bahwa aku peduli untuk mengingatkan kecerdasan kalian. Wih. Tapi gue susah tadi ngomongnya color of my Ya. itu. Dia susah. Color of my hair. Nggak apa-apa. Fun-fun aja. Fine-fine aja ya. Ya rambut apa ya? Ya rambut kadang juga mau warna hitam, warna merah, warna apa. Itu sih lagi mungkin ada yang memperhatikan aja. Ini warna hitam tuh. Oh, udah hitam lagi ya. Iya. Ini banget. Fik, ini kita last order nih. Last order. Udah mau tutup nih. Udah capek gua ngomong sama lu. Otak gua bingung ngertiin lu gitu ya. Udah gua tutup aja nih talk show. Oke. Enggak. Tapi ini udah mau sejam terakhir. Kita mau tanya sebenarnya masa lalu seorang Vicky Prasetyo tuh kayak gimana? Gimana sih masa lalu lu? Masa kecil lu? Ya aku lahir dari ibu dari Manado, Emma Fauzia, mamaku, papaku Hermanto orang dari Jawa, manja lah ya, Manado Jawa. Jadi Manja. ya aku lahir sebagai putra pertama dari 5 bersaudara. Aku memiliki, Putra pertama? Ya, aku memiliki 2 adik laki-laki, Herbo Darminto dan Nikolai Berti, dan aku memiliki 2 adik wanita, ya Baby dan Bella. Kemudian pada setelah masa SD, aku di SDN Waluya 1, kemudian aku ya berperingkat baik. Aku kemudian pesantren di As-Safiyah Jatiwaringin. SMP aku dan aku sekolah Islam, aku mempelajari kitab-kitab juga kayak Tanqiul Qauli, Matan Julumiyah, Fikih, Usul Fikih, semua aku pelajari dengan baik. Aku belajar harokat-harokat ya tentang kitab-kitab keislaman ya tadi yang aku sebutin. 3 tahun di pesantren aku membentuk diri aku secara agamis di As-Safiyah. Dan aku mendapatkan juara pertama dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Dan aku mahasiswa yang terbeasiswa. Dan aku juara penceramah cilik se-Jakarta Timur waktu itu. Oh, dari kecil udah belajar men dia. Ya, itu pembentukan aku untuk menjadi orang yang tidak pemalu. Alumni-alumni, teman-teman juga yang kali saat ini menyaksikan, ya semoga semua menjadi silaturahmi yang baik buat kita semua. Itu perjalanan aku sampai ke SMA. Keluarga aku broken, mamaku bercerai dengan papaku, dan sekarang papaku sudah berkeluarga kembali, mamaku juga. Ya udah, kehidupan kita saling seperti itu. Iya. Dari seorang yang meratapi di deretan Cikarang, aku dilahirkan, kota yang dimana saat itu belum ada maju seperti saat ini. Ya aku coba ke Jakarta aja, dan aku akhirnya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana. Jakarta Timur ya. Iya. Ya udah, aku laksanain sampai saat ini. Dan apa yang aku dapatkan saat ini bukannya dari pemanjaan harta orang tua, bukannya dari hal-hal yang menyangkut tentang keluarga. Aku mendapatkan sendiri dengan caraku. Dan dalam masa remajaku, bila terjadi kesalahan, aku tidak menyalahkan siapapun. Itu lebih kepada pendewasaan diri aku, agar kelak aku mengetahui mana yang benar, mana yang salah yang telah diberikan Tuhan. Ini hostnya enak banget, ditanya satu jawabannya udah 10 menit. Masa lalu kan? Iya. Udah satu alinea. Selimut. Gua enaknya sama tiduran gitu. Tapi masa lalu kalau yang lu inget, yang paling pahit tuh apa? Yang paling lu inget? Masa lalu yang paling pahit, yang nggak bisa lu lupakan? Menghadiri itu aja. Pada saat kecil ya. Kecil. Iya. Menghadiri sidang perceraian orang tua aja. Itu SMA ya? Iya, karena waktu itu mamaku nggak ada kuasa hukum. Aku udah jago bikin konsep untuk gugatan buat papaku sendiri. Itu yang ngebantuin Vicky Aku, sendiri? Iya. SMA itu? SMA, karena aku udah bisa bikin surat gugatan. Mamaku kan nggak punya uang buat kasih bayar pengacara. Jadi, Vicky kamu bantuin mama ya.
untuk bikin gugatan, ya yang aku bikin gugatan untuk menggugat papa kandung aku sendiri. Itu kayak dilema aja sampai saat ini kadang-kadang bagaimana. Terus bagaimana kata-katanya, ini mah, begini mah, gini mah. Udah surat gugatan itu yang akhirnya mereka bercerai gitu. Itu yang orang nggak banyak tahu tentang Vicky Iya, ya? tentang aku. Tapi satu sisi, ya maaf ya papaku sosok orang yang suka ringan tangan terhadap mamaku. Akhirnya aku mutusin untuk ya udah mah kita hidup pisah dari keluarga, kita ngontrak, kita hidup dari nol lagi sama adik-adik semuanya. Ya udah, aku ke Mangga 2 belanjain mama apa baju-baju, aku tenteng di kereta-kereta habis sekolah gitu. Aku dagangin, anterin baju-bajunya ke tetangga gitu. Semua naik kereta apa gitu. Aku Nggak bantuin. gampang Vicky ya? Nggak gampang. Nggak gampang Semua ya? dengan satu seperti ini enggak. Sampai lama-lama akhirnya saat kuliah aku ketemu ya itu ibu komisaris perusahaan aku yang baik yang mengangkat aku di perusahaannya. Oh langsung pas kuliah tuh langsung kerja Iya. di situ ya? Itu yang akhirnya merubah hidup? Ya merubah kita untuk Jakarta tuh seperti ini. Dari kita yang kampung biasa, tapi karena aku masih sekolahin adik-adik aku, ya aku waktu itu berdua sama mama aku cari uangnya. Kita jualan, misalkan belanja baju-baju, nanti dianterin ke teman-temannya pakai sepeda sama motor. Tapi kalau mama aku lagi sakit, ya aku yang belanjanya ke Senen, kemana, belanja bantal buat tidur, belanja apa gitu-gitu deh. Pokoknya naik kereta kita. Terus kalau nggak punya ongkos, kita neprok, ngamen. Sampai ngamen-ngamen segala ya? Ya pemirsa apa yang ngomong-ngomong aja gitu. Ya penumpang saat ini maaf saya kondisinya seperti ini, aku mau nyanyiin teprok aja. Ngamen dapat uang, pulangnya juga punya uang gitu. Jadi aku udah biasa hidup mental keras terbentuk Jadi dari perjalanannya aku. udah panjang banget Vick ya? Makanya aku Perjalanannya dengan udah seperti panjang ini, banget ya? ini, ya. Nothing itu ya? Ya sungguh-sungguhan kayak haters apa itu ya aku percayalah. Dalam hati kecil aku sebagai seorang imam muslim, ya aku kalau nggak salah pernah dengar Imam Ghazali pernah berkata bahwa semakin kau dihina, semakin kau diterpurukin, digibah, maka percayalah, maka dia akan mengangkat dosa-dosamu. Aku meyakini itu aja, karena aku belajar kitab-kitab dari keislaman juga kan. Nah, dari masa lalu yang seperti itu, tiba-tiba lu langsung masuk ke hidup menikah. Abis itu gimana sih akhirnya lu sampai ke titik lu ke Zaskia Gotik dan Star lain-lain syndrome itu? Star syndrome. 25 tahun aku udah punya puluhan miliar gitu lah. Aku jago persentase untuk tender. Lu orang marketing ya? Tender, Orang sales, tender kayak ini gitu-gitu ya? ada di satu perusahaan, suku cadang pesawat terbang, aku tender investor goal gitu. Akhirnya aku berpacaran bukan hanya sama Kia aja sih, ada beberapa banyak lah artis-artis juga yang saat ini gitu. Sampai akhirnya aku memilih menikah dengan si A, si B, si C, si D. Nah itulah termanajerial dari karena aku nggak punya penyeimbang. Orang tua pun aku yang nafkahin, adik aku yang nafkahin, bibi aku yang nafkahin, 26 keluarga aku yang nafkahin semuanya. 26 Keluarga. tapi Mama aku sama anak-anaknya, adik-adiknya, adiknya mama aku, terus om aku yang sakit jiwa, aku yang ngurusin, anaknya aku yang sekolahin, istrinya aku yang kasih fasilitas usaha semua. apakah itu yang akhirnya membuat lu harus berusaha lebih keras Iya. dan satu lagi, ini last minute, banyak orang yang berasosiasi dengan Vicky yang tadi malam saya pelajarin tuh, bahkan ada yang mengasosiasikan dengan lagi-lagi penipuan gitu. Gimana lu menanggapi dengan cepat hal kayak gitu, bahwa banyak orang-orang yang mengasosiasikan bahwa banyak nih yang ditipu sama si Vicky, bikin lagu ini cewek-cewek tuh pada ditipu. Nah, lu coba clarify, confirm di sini bahwa lu nggak melakukan itu. Kalau hal seperti apapun di dalam kehidupan, manusia pasti yang melakukan kegiatan dan berjuang. Sanksi sosial yang saat itu terimage terhadap diri kita itu memang nggak mudah kita lepaskan. Ya itu kita ikhlaskan aja biar menjadi bagian dalam kehidupan. Tapi yang pasti saya sendiri tidak pernah menyatakan konflik terhadap siapapun. Saya tidak pernah menyatakan apapun. Kalau ada hal yang menyangkut tidak kenyamanan dalam apapun ya silakan aja. Oke, yep, good answer. Sekarang terakhir, last question. Saya pingin ini tentang masa depan, tentang future. Pesan lu terhadap 3 orang anak tadi untuk masa depannya, sekaligus closing acara ini. Ya untuk haters sebenarnya sih aku lebih menamakan bahwa mereka adalah pengingat sikap, bukan haters. Kalau aku nyebutnya pengingat sikap. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak pernah bisa tawar-menawar sama Tuhan. Apa yang akan Tuhan suguhkan terhadap kita? Kebahagiaan, kesedihan, air mata ataupun kesenangan. Belajarlah
untuk kalian introspeksi terhadap diri masing-masing. Bahwa apa yang telah disuguhkan sama Tuhan, itu yang harus kita terima. Karena kita makhluk lemah yang tidak bisa tawar-menawar terhadap takdir yang sudah disuguhkan. Oke, senantiasa aku harapkan kalian sehat selalu. Dan jangan sungkan-sungkan untuk terus mengintrospeksi aku. Agar aku bisa selalu ingat dan bisa menjadi besar dalam menatap kehidupan. Oke. Dear haters, Closing yang bagus banget. Thank you so much for coming. Terima kasih Semoga juga. nggak kapok. Terima kasih yang ada di luar sana udah menyaksikan acara Dear Haters ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam Dear Haters. salam dear haters. Cie. Kayaknya. Vic, thank you. Lu seru banget.